Oke, jadi sekarang kita akan masuk pada pertemuan kedua. Di sini saya ingin merefresh kembali ingatan kalian tentang materi kelas 1, besaran panjang dan besaran satuan panjang dan waktu. Besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Cara mengkonversinya. Misalnya ini 5 km sama dengan 5.000 meter. Kenapa? Karena dari kilometer kalian lihat pada tangganya, tangga konversinya, dia turun dari kilometer ke meter. Itu dia sebanyak turun berapa tingkat? Turun 3 tingkat ya. Dari sini berarti 1 1 2 3. Nah, kan aturannya setiap satu tangga turun satu tangga dikalikan 10. Kalau turun 3 tingkat berarti ya 10 dikalikan sebanyak 3 kali karena dia turun 3 tingkat. Berarti 10 dikali 10 kali 10 1000 ya. 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Sehingga 5 km ini 5 dikali 1000. 5 dikali 1000 itu 5000 meter. Nah, ini. Yang kedua juga begitu. 2 hektometer ke meter. Berarti kan dia turun dari HM ke M, hektometer ke meter. Dia turun berapa tingkat? Dia turun 1, 2. Berarti 10 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 10 dikali 10, 100 kan? Berarti 2 dikali 100, berarti 200. Nah, kalau 2 cm ke meter, 200 cm ke meter, dia naik atau dia turun? Dia naik dari cm ke meter. Berapa tingkat? Berarti dia naik 2 ya. 1, 2. Berarti kalau turun 2 tingkat dibagi, yaitu dikali 100, maka kalau dia naik 2 tingkat maka dia juga dibagi 100. Kebalikannya, kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi ya. Berarti 200 bagi 100, 2 ya. Berarti 200 cm itu sama dengan 2 meter. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kalau ini konversi waktu, satu hari adalah ada 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon atau detik, dan 1 jam itu 3600 sekon. Ini 1 jam itu 3600 sekon atau 3600 detik. Jadi tujuannya apa? Karena nanti di soal gerak ini nanti kalian akan tidak, jadi untuk kelajuan dan kecepatan itu kan kita tahu bahwa satuannya meter per sekon, atau nanti untuk percepatan lah kita belajar GLBB nanti sebentar. Untuk percepatan nanti dia juga bunyi soalnya pasti dalam kecepatannya meter per second. Tapi bagaimana kalau kalian mendapatkan soal yang satuannya itu bukan meter per second, jadi satuannya itu misalnya kilometer per jam? Ini bagaimana caranya kalian mengerjakan ini? Maka yang pertama yaitu kalian harus ubah dulu dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Bagaimana cara merubahnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Misalnya kita punya 20, kalau kita bawa motor, terus bawa motor di jarum penunjuk kecepatannya itu di angka 20. Artinya itu 20 km per jam. Jadi kalau dia kecepatannya begitu terus, tidak naik dan tidak turun, maka dalam 1 jam itu dia hanya menempuh jarak sebesar 20 km. Oke, pertanyaannya, kalau 20 km per jam ini, kalau kita mau rubah ke meter per second, itu berapa meter per second? Maka kita akan menggunakan konversi ini. Jadi 20, jadi 20 dikalikan, kan ini kan kali 20 kali kilometer per jam, jadi 20 dikalikan kilometer ke meter, karena kita mau cari meter per second. Jadi di soal ini kan kilometer, kita mau cari meternya. Kilometer ke meter tadi turun berapa tingkat? 3 tingkat. Maka dia dikali berapa? Kali 1000. Jangan lupa. Oke. Per jam berarti dibagi jam.
jam ke detik, S itu kan detik, sekon kan sama saja dengan detik. 1 jam berapa detik? Ya 3600 detik. Jadi kita tulis 3600 detik. Oke, sekarang kita kalikan 20 dikali 1000. Ya 20.000 ya, 20.000 per 3600. Oke, yang kita bisa coret 20 yang terakhir atas bawah, sehingga dia bersisa 200 per 36. Oke, maka sudah, langsung kita bagi saja menggunakan bagi-bagi susun. Saya harap kalian masih ingat cara bagi-bagi susun. Kita bagikan 200 dibagi 36, maka hasilnya yaitu didapat, hasilnya yaitu 5,5 meter per sekon. Nah, ini yang kita cari tadi. Jadi 20 km per jam itu dia sama saja dengan 5,5 meter per sekon. Jadi saya harap ini nanti kalian paham dan ini sekedar pengingat kembali. Misalnya lagi misalnya, bagaimana kalau 30 km per jam? Maka 30 dikalikan 30 meter per jam ini berapa meter per sekon? Maka yang pertama itu 30 yang pertama itu 30 dikalikan, tanda titik itu juga artinya kali ya, dikalikan 1000, karena kilometer ke meter itu turun 3 tingkat ya, dikalikan 1000 ya, per jam. Jam ke 1 jam berapa? 3600 sekon, berarti per 3600. Oke, 30 kali 1000, 30.000 dibagi 33.600. Oke, nolnya 2 bisa kita coret, berarti 300 dibagi 36. 300 bagi 36, maka hasilnya yaitu 8,3 meter per second. Jadi 30 km per jam itu sama dengan 8,3 meter per second. Nah, ini cara mencarinya. Oke, nanti kita akan lebih banyak penerapannya dengan ini. Oke, nah ini adalah untuk contoh soal kecepatan dan kelajuan. Misalnya seorang pejalan kaki menempuh jarak sebesar 200 meter dalam waktu 3 menit 20 sekon. Berapakah kecepatan pejalan kaki tersebut? Yang diketahui yang pertama, S ini apa? S ini jarak ya. Ini S ini jarak. Saya sudah berikan catatan kemarin. X ini jarak dan T ini adalah waktu. Oke, karena T itu waktunya 3 menit 20 sekon, maka waktu ini kita perlu karena nanti kecepatannya satuannya itu meter per second, maka untuk waktunya kita perlu bawa dalam sekon. Maka untuk 3 menit ini, 3 menit kan 1 menit 60 sekon, sehingga kalau misalnya kalau 1 menit itu 60 sekon, maka kalau 3 menit itu 3 dikali 60 sekon berarti 180 sekon. Ini 3 menit ya. Jadi dia ketahui kan 3 menit 20 sekon, berarti ya 180 ditambah 20 sekon berarti 200 sekon. Itu artinya, itu maksudnya. Ditanya kecepatannya berapa, maka penyelesaiannya rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 200, waktunya juga 200. Jaraknya 200 meter, jangan lupa satuannya. Waktunya 200 sekon, maka 200 dibagi 200 1 ya. 1, jangan lupa satuannya meter per
sekon. Jadi kecepatan pejalan kaki tersebut sebesar 1 meter per second. Untuk berikut, misalnya di sini seorang tukang ojek menempuh perjalanan ke barat